Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Muhammad Hairul Hafiz Jauhari, Manzilul Laili, Lisa Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan video kami yang berjudul Dampak Masif Korupsi. Baik, langsung saja yang pertama pada dampak ekonomi. Jadi di sini korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Mauro menerangkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurutnya, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pembunuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Jadi di sini ada berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi, yakni yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, yang kedua, penurunan produktivitas, yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan yang terakhir yakni meningkatnya hutang negara. Selanjutnya pada dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, di mana bagi masyarakat miskin korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama yang lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Yakni pada kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan, di mana di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang terakhir, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Pada runtuhnya otoritas pemerintah. Pada poin pertama yakni matinya etika sosial politik, yang dimana korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakkan kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Pada poin kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Secara umum, peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Namun dengan adanya peraturan dan perundang-undangan, diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Pada poin terakhir yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Survei terbaru yang dilakukan oleh VERS menunjukkan bahwa 3 negara Indonesia, India, dan Filipina adalah negara dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia, sedang Singapura dan Hong Kong adalah yang paling efisien. VERS menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga asing. Tidak efisiennya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang masuk menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut. D. Dampak terhadap politik dan demokrasi. 1. Munculnya kepemimpinan korup.
Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Yang keempat, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negeri ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan. Dampak terhadap penegakan hukum. 1. Fungsi pemerintahan mandul. Korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktek korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2009. A. Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat. B. Partai politik. C. Kepolisian RI. D. Lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. F. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan pertahanan dan keamanan nasional karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Indonesia adalah negara nomor 15 terluas di dunia, dengan luas daratan keseluruhan 1.919.440 km dan luas lautan 3,2 juta kilometer. Dengan bentuk negara kepulauan seperti ini, tentunya masalah kerawanan hankam menjadi sesuatu yang sangat penting. Alat pertahanan dan sumber daya manusia yang handal akan sangat membantu menciptakan situasi dan kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif. Kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif ini merupakan dasar dan penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. 2. Lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik, energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. 3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. G. Dampak kerusakan lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest and FAO, Indonesia sebagai negara kelima terbesar yang mempunyai hutan alam, menempati urutan kedua dalam laju kerusakan hutan yang terjadi
Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. 2. Menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. B. Era digital dan dampak pada penanggulangan korupsi. 1. Meningkatnya kualitas kejahatan korupsi. Berbagai upaya untuk meminimalisasi penyebaran tindak pidana ini tampaknya belum memperoleh hasil yang signifikan. Penyebab korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2, faktor internal. Kualitas moral dan integritas individu juga berperan penting dalam penyebab korupsi di Indonesia dari faktor internal. Adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan korupsi. Faktor eksternal. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. 2. Permisisme akibat paparan informasi. Naiknya nilai indeks perilaku anti korupsi Indonesia tidak patut dirayakan berlebihan. Alasannya, di balik kenaikan nilai IPAK terdapat fakta bahwa masyarakat terbukti makin permisif terhadap praktik korupsi di kehidupan sehari-hari. 3. Hoax, tantangan pemberantasan korupsi. Tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia yang meliputi skala korupsi yang semakin meluas, bahkan meliputi korporasi, skema korupsi yang semakin rumit, praktik korupsi yang bersifat lintas batas negara atau multijurisdiksi, hingga penggunaan teknologi mutakhir yang menyulitkan dalam penelusurannya. 4. Era digital dan kesempatan pada upaya pemberantasan korupsi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat dan dapat dimanfaatkan untuk membantu mencegah tindak pidana korupsi. Melalui penerapan electronic government atau e-government, mampu memberikan informasi lengkap mengenai lembaga atau daerah untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah, dan peningkatan kinerja proses pelayanan atau peningkatan efektivitas dan produktivitas. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat pula dicegah dengan menerapkan electronic procurement atau e-procurement, yang merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengumuman pelelangan, permintaan spesifikasi barang dan jasa beserta harga, negosiasi atau tawar-menawar harga, lelang, pemesanan barang dan jasa, atau terbentuknya purchase order. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.